Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nanda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang transformasi geometri, yaitu tentang poin 3 dan poin 4. Poin 3-nya tentang rotasi atau perputaran, dan poin keempatnya tentang dilatasi atau perkalian. Nah, materi ini untuk kelas 11 SMK. Oke, yang pertama sekali kita bahas poin 3, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Rotasi ini dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu yang pertama tentang pusat rotasi, yang kedua tentang besar sudut rotasi, dan yang ketiga tentang arah rotasinya. Arah rotasinya ada 2 bagian, yaitu yang pertama arah positif yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kedua, arah negatif yang searah dengan putaran jarum jam. Nah, putaran jarum jam itu, ingat, putaran jarum jam itu berarti ke kanan ya. Kalau putaran kita ke kanan, nilainya negatif. Kalau putarannya ke kiri, berlawanan arah jarum jam, nilainya positif. Oke, sebagai contoh, perhatikan segitiga pada koordinat ini, segitiga ABC. Kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 135 derajat. Nah, menghasilkan segitiga ABC bayangan, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, untuk besar sudutnya ini berarti Nanda harus ingat kembali tentang sudut-sudut istimewa yang udah kita pelajari di kelas 10 ya. Sudut istimewa itu sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Ingat lagi ya. Karena ini akan berguna untuk menentukan nilai rotasi. Oke. Rotasi ini dibagi 2 juga berdasarkan pusatnya. Yang pertama berdasarkan pusat titik 0,0 dengan besar sudutnya A. Seperti gambar ini, perhatikan titik A, B kita putar atau kita rotasikan terhadap titik 0,0 menghasilkan P aksen atau P bayangannya, A aksen, B aksen. Oke, untuk rumus rotasi, ketika kita putar sebesar 90 derajat, yang semula titik kita A, B menghasilkan min B, A. Jika kita putar sebesar min 90 derajat atau searah jarum jam sebesar 90 derajat, itu kan negatif ya, maka yang semulanya titik kita A, B menghasilkan B, A. Kita tinggal balik dan nilai A-nya kita kasih negatif. Oke. Yang semula titik kita A, B dirotasikan 180 derajat menghasilkan titik bayangannya, yaitu min A, min B. Itu jika menggunakan rumus yang pertama. Kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan matriks. Seperti ini, P aksennya itu A aksen, B aksen, sama dengan cos A min sin A, cos A kali A, B. Titiknya ya, A, B itu titik koordinat kita. Nah, dari 2 buah rumus ini, Nanda silakan pilih, boleh menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Karena di pusat titik 0,0 kita punya 2 rumusnya. Oke, sekarang marilah kita bahas contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik P min 1,4 yang dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat, kalau searah jarum jam berarti nilai sudutnya itu negatif ya. Buatkan di sini P min 1,4 dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh min 90 derajat.
maka akan menghasilkan titik bayangannya yaitu P aksen Y, min X. Dibalik ya, posisinya Y menjadi X menjadi Y, dan nilai X-nya itu kita kasih negatif. Maka menghasilkan titik P aksennya 4,1. Min X dari min 1, yaitu 1. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis dengan persamaan 3Y ditambah 2X sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Ini berlawanan arah putaran jarum jam sekarang, dan bentuk soalnya juga dalam bentuk persamaan garis. Kita lihat penyelesaiannya. Ingat, kalau berlawanan arah putaran jarum jam berarti besar sudutnya itu positif. Ini bentuk notasinya kita buatkan terlebih dahulu. Misalkan, jadi kalau dia dalam bentuk garis itu ambil sembarang titik, misalkan titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka menghasilkan titik bayangan yaitu min Y, X. Min Y, X ini berarti nilai X aksennya itu min Y, karena bayangan itu berarti di sini X aksen, di sini Y aksen ya. X aksennya itu sama dengan min Y, di mana Y sama dengan min X aksen. Dipindahkan negatifnya ya. Yang kedua, nilai Y aksennya itu sama dengan X. Karena di sini kita udah memperoleh nilai Y dan nilai X, maka langkah selanjutnya adalah substitusikan ke garis. Buatkan bentuk persamaan garisnya terlebih dahulu. 3Y ditambah 2X sama dengan 4. Sekarang ganti nilai Y-nya dengan min X aksen. Nilai X-nya dengan Y aksen. Oke, berarti 3 kali min X aksen tambah 2 kali Y aksen sama dengan 4. Hasilnya, min 3X aksen tambah 2Y aksen dikurang 4 sama dengan 0. 4-nya ini pindah ruas ya ke kiri. Nah, coba lihat bentuk yang bilangan di awal negatif. Supaya bagus bentuk persamaan kita, maka kali dia dengan negatif. Menjadi 3X aksen dikurang 2Y aksen tambah 4 sama dengan 0. Semuanya dikali dengan negatif ya. Karena ini udah hasil akhir, maka kita tinggal menghilangkan tanda aksennya saja. Jadi, persamaan bayangannya adalah 3X dikurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi, inilah penyelesaian dua model soal. Yang pertama dalam bentuk titik, yang kedua dalam bentuk persamaan garis. Supaya mudah-mudahan Anda mudah memahaminya ya. Model yang kedua, berdasarkan pusat ya. Rotasi dengan pusat M, N sebesar alfa. Sudutnya sebesar alfa. Nah, kalau tadi di pusat 0,0 dan sekarang di pusat M, N. Ditentukan nilai titik pusatnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus matrik A aksen. Misalkan kita punya titiknya titik A ya. A aksennya sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan, rumusnya masih sama, cos A min sin A, sin A cos A kali. Nah, di sini perbedaannya. X dikurang M, Y dikurang M, tambah MN. Jadi selesaikan perkalian matriknya terlebih dahulu, baru ditambah dengan titik MN. Nah, kalau bayangan gambarnya seperti koordinat ini, perhatikan titik A-nya A, B dirotasikan pada titik pusat M, N. Berarti titik pusatnya itu ditentukan nilainya, menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen. Mari kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soalnya tentukan bayangan titik A 5,3 oleh rotasi 90 derajat dengan koordinat titik P min 1,2.
Oke, perhatikan di sini rotasi oleh titik P sebesar 90 derajat. Artinya titik P yang kita gunakan di sini adalah ini. P-1,2. Kita buatkan dalam bentuk notasi. Titik A 5,3 dirotasikan terhadap titik P sebesar 90 derajat. Maka, kita gunakan rumus matrik. Cos 90 ganti ya, cos alfanya di rumus. Alfanya itu ganti dengan besar sudutnya 90. Cos 90 min sin 90, sin 90, cos 90 kali X dikurang M, Y dikurang N, baru ditambah M, N. Sekarang kita masukkan nilainya. X-nya berarti 5, kurang min 1, karena M-nya, ini M, ini N ya. Karena dia dirotasikan terhadap titik ini. Berarti titik M, N. 3 kurang 2, karena nilai N-nya 2. Di sini berarti min 1, 2. Oke. Cos 90, 0. Ingat sudut istimewa. Min sin 90. Sin 90 itu 1. Karena di sini min sin rumusnya menjadi min 1. Sin 90, 1. Cos 90, 0. 5 dikurang min 1, 6. 3 dikurang 2, 1. Min 1, 2. Nah, sekarang kita lakukan perkalian matrik terlebih dahulu. Ingat, perkalian matrik itu baris kali kolom. Berarti 0 kali 6, 0. Min 1 kali 1, min 1. Berarti ini dia. 0 ditambah min 1, berarti min 1. Pindah kita ke baris kedua. 1 kali 6, 6. 1, 0 kali 1, 0. Berarti 6 tambah 0. Jadinya 6. Baru kita tambah dengan min 1, 2. Maka hasilnya min 1 tambah min 1, min 2. 6 ditambah 2, 8. Poin yang keempat yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda dengan perbesaran atau perkecilan suatu objek tersebut. Nah, di sini bayangannya itu dibagi atas dua bagian berdasarkan titik pusatnya. Yang pertama, bayangan titik P, X, Y didilatasikan terhadap faktor skala K di pusat 0,0. Itu rumusnya ya, P, X, Y menghasilkan P aksen Kx, Ky. Kita tinggal mengalihkan skalanya terhadap X dan terhadap Y. Dalam bentuk matrik, kita juga boleh menggunakan rumus yang kedua, yaitu dalam bentuk matrik P aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan K00 K. Kita kalikan dengan X, Y. Jadi, K-nya itu akan kita ganti dengan berapa besar skala yang disajikan pada soal tersebut. Pada poin yang kedua, bayangan titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K, tapi pusatnya M, N. Nah, kita bisa menggunakan rumus A, X, Y didilatasikan terhadap titik, maka dia menghasilkan A aksennya M tambah K kali X kurang M, N tambah K kali Y kurang N. Jadi, X temannya M, Y temannya N. Dalam bentuk matrik juga boleh. A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali dengan X dikurang M, Y dikurang N, ditambah M, N. Ingat, pada matrik ini, lakukan perkalian matrik terlebih dahulu, baru ditambah dengan titik pusatnya M, N. Kalau misalnya ragu menggunakan matrik, Nanda juga boleh menggunakan rumus yang pertama. Oke? Sebelumnya, mari kita lihat contoh-contoh soalnya, supaya Nanda lebih paham.
Oke, mari lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui titik A min 1,3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Oke, berarti titik kita x, y menjadi kx, ky, karena dia terhadap titik pusat 0,0. Jadi kita cukup mengalihkan skala terhadap si x dan terhadap si y. Simpel sekali kan? Oke, masukkan titiknya min 1,3, berarti A aksennya menjadi min 2 kali min 1, min 2 kali 3. Dan hasilnya adalah A aksen 2, min 6. Min 2 kali min 1, 2. Min 2 kali 3, min 6. Itulah titik bayangan dari dilatasi min 1,3 terhadap skala min 2. Contoh yang kedua, diketahui titik P 1, min 5 dan titik A 2, min 2, tentukan bayangan titik P jika didilatasikan terhadap titik A dengan skala 3. Nah, ini kalau seperti ini notasinya, didilatasikan terhadap titik A dengan skalanya 3. Lihat penyelesaiannya. Kita buatkan titik P, x, y didilatasikan terhadap titik M, N dengan skala K. Maka menghasilkan P aksennya itu M ditambah K kali X dikurang M, N ditambah K kali Y dikurang N. Sekarang kita masukkan nilainya. M itu tadi 2, nih, 2, N-nya itu min 2. Karena titik A-nya itu 2, min 2. Sedangkan kita mendilatasikan terhadap titik A. Otomatis ini adalah nilai M dan N-nya. M-nya 2 ditambah 3 kali 1 kurang 2. Berarti ini yang di dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan ya. Min 2 tambah 3 kali min 5 kurang min 2. Selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Menjadi 2 dikurang 3, 1 dikurang 2 itu min 1, dikali 3, min 3. Min 5 dikurang min 2 menjadi tambah ya, min 5 tambah 2, min 3, kali 3, min 9. Maka hasilnya P aksen yaitu 2 dikurang 3, min 1, min 2 dikurang 9, min 11. Inilah bayangan titik P 1, min 5 menjadi P aksen min 1, min 11. Oke, dari sekian contoh soal yang Ibu sajikan, sekarang giliran Anda lagi yang mencobakan sendiri, berlatih sendiri dengan soal-soal yang Ibu berikan ini tidak jauh berbeda ya dari contoh-contoh soal tadi. Silakan dicobakan sendiri. Jika ada yang ragu, silakan bertanya ke Ibu. Oke? Semoga berhasil. Oke Nanda semua, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan terakhir pada semester ganjil ini. Jadi, materi yang akan masuk pada ujian batasnya tentang transformasi geometri. Nanda silakan ulang-ulang lagi semua video-video yang udah Ibu berikan pada Nanda dan latihan-latihan di Google Classroom diulangi lagi untuk ujiannya. Semoga ujiannya sukses. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.